Turun. Nih lagi ngakses webnya. Ini kakak saya. Katanya gini loh. Kenapa nggak dari dulu tahu mining? Tahu mining dari dulu sudah kaya dari dulu. Gitu, nyesel katanya. Anak susah belajar. Susah belajarnya. Nggak ada orang yang buka training. Nggak ada trainingnya katanya, sulit. Ini aja kita yang training itu ada ini. Yang buka training sendiri ini. Dari Kominfo Pekalongan, Brebes. Modal dari berapa mas? Hmm? Bisa 10 juta ya alatnya. Nah, Nanti bisa nambah lagi. 10 juta satu hari bisa 700-an atau berapa ya? 10 harian dan nyampe segitu. ini loh yang harga hari ini. Yang harga hari ini. Nih tadi ada yang pesen, ada yang order. Nah, halo, transfer 12 juta. 12 juta. Ini bisa hasil satu hari Ongkir berapa? 12,5. Ini Satu hari hasil berapa? satu hari hasilnya ini nih. Bentar, tak tunjukin Untuk hasilnya langsung ya. Ini salah satu alat yang dibeli tadi itu. kontrolnya langsung di dalam HP. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Nah, Servernya pakai mana? servernya di atas, minernya di atas. Minernya Minernya di atas. Ini ya. Ini sudah terhubung ya. Ini S995. Ini Itu apa 995? IP address. Oh, IP address. Alamat server, alamat minernya. Iya. 95 itu ini. Nah, ini 95. Tak merengkan. Nih, aja biar nah. Langsung bisa Ya, dikontrol ya. ini 95. Nama usernya tadi S995. Ini udah hidup 13 jam. Nih, 13 jam. atas ini. Nah, Berarti ini hasilnya menampilkan satu hari. ya selama hidup ya, selama nggak mati. Bisa dimatikan tak? Ya bisa. Kalau mati kan nggak bisa kerja, dia nggak kerja. Ini kecepatannya. Ini nih. Ini kecepatannya real time. RT itu real time. Nah, real time itu real time-nya ini 13,7 terahertz per second kecepatannya. Nih. Terus itu yang tadi harga 12.500.000 ya, belum ongkir. Ini hashboardnya, modulnya. Jadi satu miner itu ada 3 hashboard. Ini Farhan tolong yang bungkusan plastik pindahan ke sini. Nah. Oh, ini alatnya. Ini alatnya sama kayak yang di atas. Yang di atas ya. Nah, ini 12.500.000. ya. Oh, ada 3 modul, 3 hashboard ini makanya di sini kan yang di ini. Nah, ini ada 678. Ini 678 itu hashboard. 678. Hashboard itu punya hash power. Jadi ini punya kecepatan. Masing-masing modul punya kecepatan. Ini masing-masing modul kecepatannya 4,5. 4,5 kali 3 ketemunya 13,7. Ini 4,5. Ini real time. Ini idealnya. Nah, ini lebih mendalam tentang mesin miner ini. Terus aplikasi saya nggak masuk akal itu loh, kok iso itu menghasilkan itu. Nggak masuk itulah nggak masuk akal teknologi itu. Ini namanya kalau aku nyebut ya, pesugihan zaman now. Pesugihan zaman now. Kalau pesugihan zaman old kan ngepet, tuyul. Pesugihan lain-lain kan banyak. Ini hitungannya ya satu ini hari satu alat ini itu ngitung jumlah dari kemarin apa hari ini? Bukan, saja? dia average saja, estimasi aja. Jadi ini alatnya S995. Nah, ini per hari rata-rata 65.000. Ini rata-rata aja 65.000. Ini kalau kita lihat statistiknya
Crypto coin itu tidak lepas dari matematika dan algoritma. Gitu loh. Ini estimasi weekly. Jadi mesin ini per minggu itu bisa menghasilkan 457.000. Ini estimasi aja. Bisa lebih bisa kurang. Itu seminggunya. Seminggu. Sebulan 1.959.000. Sebulan setahun 23 juta. Padahal harganya 12 juta. Berarti BEP-nya kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan sudah BEP balik modal ya. Ya. Ini kalau misalnya server nggak bisa, ini bisa nitip ya? Bisa nitip, itu namanya colocation. Itu bagi hasil nggak? Bayar biaya listrik dan biaya operasional. Berapa itu? Kalau kita biasanya saat ini yang udah jalan itu ada 4 orang yang nitip mesin di tempat kita. Berapa ya dari per kita orang? Semua. Macam-macam, beda-beda kecepatan, beda-beda ini. Tapi kita casnya biasanya ini kan average ya, rata-rata itu biaya listrik. Jadi kecepatan per terahertz itu biaya listriknya sekian, itu sudah dikalkulasi. Berarti berapa Jadi bayarnya? biasanya sekitar 40%. Jadi kalau misalnya satu hari ini kan kalau narik kan, kalau kita gajian, kita bisa gajian itu kalau perolehan kita ini kan 0,007. Ya. 0,007 ini belum bisa ditarik, belum bisa di withdraw. Jadi nunggu nanti 0,001. 001. Ya. Kira-kira dalam satu hari mesti dapat 0,0. Satu hari ini ada reportnya. Ini tadi kan estimasi ya. Estimasi itu per harinya satu mesin ini. Nah, tadi kan 65, ini kan sekarang 82 kan. Dia naik turun ya. Tapi kalau perolehannya sekian BTC per hari ini fix gitu. Yang naik turun tuh nilainya. Nilainya rupiah. BTC rate terhadap rupiah. Ya. Tuh. Terus ini ya kita bisa narik gajian minimal 0,001. berarti ini misalnya withdraw diklik nggak bisa ya? Kurang dari 0001 gitu. Nah, tapi kebanyakan dipencet withdraw nggak hidup. Ya kita tinggal narik aja, tapi nanti akan nggak bisa diproses gitu loh. Nggak bisa diproses. Langsung jual ke Indodax atau gimana ya? Kita punya akun di Indodax, itu kita pindahkan. Bukan kita jual, kita pindahkan dulu ke BTC di Indodax. Tapi langsung bisa dijual setelah di Indodax. Ini kan mining poolnya kan pakai NiceHash. Kita di NiceHash akun kita itu kita entry rekening BTC-nya adalah rekening dari BTC-nya Indodax. Jadi kita mining ini langsung sebetulnya bayarnya ke rekening Indodax. Jadi begitu kita tarik masuk ke Indodax. Tak kira BTC-nya dikirim dulu ke Indodax baru bisa dijual langsung gitu. Iya. Oh, jemputan. Iya. Pakai alamat kalau Indodax berarti dipindah dulu. Iya, ditransfer ke Indodax. Ini terhubungnya di Neses itu. Dompet Bitcoin. Oh, berarti kalau kayak di token pocket gitu ya. Di token pocket dipindah dulu ke Indodax. Iya. Kita tahunya kan wallet token pocket. Oh, ini dompet Bitcoin. Ini punya Indodax. Nah, terus kirim ke Indodax. Nanti dari sini ditukarkan. Jadi BTC-nya ini kita jual dulu. Nanti ada sini. Kirim itu. Apa dipindah? Jual beli. Dijual dulu. Jadi Bitcoin kita ini nanti dijual dulu. Kalau setelah dijual kan jadi saldonya nanti akan menjadi saldo rupiah. Ya, saldo rupiah. Saldo rupiahnya baru ditarik. Loh, hubungannya dengan Indodax tadi? Apanya? Lah ini kan Indodax toh. Oh. Ini aplikasinya Indodax ini. Oh, tak kira semua koin itu Indodax kan isinya ada semua loh koin. Iya toh, bukan hanya Bitcoin doang toh. Ini semua koin ada. Jadi kalau kita akses dari web kan akunnya kita ini semua koin ada. Oh, ngerti, ini langsung jadi satu. Kak dewi-dewi ini Iya, sama aja. Intinya adalah yang penting kan duitnya rupiahnya toh. Berarti satu hari belum tentu bisa ditarik ya?
nunggu 0,0. Tergantung mesinnya. Kalau mau tiap hari gajian ataupun satu hari 2 kali gajian atau penarikan 0,001 BTC, tergantung kecepatan mesin minernya. Kalau ini misalnya, selama ini satu hari selalu bisa narik. saya kemarin ada punya 50 plus 30 THS. Itu 2 hari sekali gajian. 2 hari sekali. 80 THS. THS per second kecepatannya. 2 miner, 1 miner 50 THS per second sama 1 miner 30 THS sama 50 THS. Totalnya 80 THS. Berarti seumpama satu hari nggak mencapai 0,001 berarti nggak bisa ditarik ya? Itu terakumulasi sama besok? Iya. Oh, tadi nggak hilang? Enggak. Contoh penarikan ada ndak yang sudah Ada dilakukan videonya, penarikan? ada video. Tanpa bekerja dapat hasil 23 juta 1 tahun. Kalau misalnya nitip berarti ada kerusakan alat dan sebagainya, nggak ke kita ya, ke yang pengelola ya. Ya itu kan kembali ke mesinnya. Kalau selama ini ada kerusakan nggak alatnya? Bisa aja. Itu risiko risk manajemennya. Intinya adalah bagaimana menyediakan ruang untuk mining yang tepat, panasnya, AC-nya, pembuangan panas itu ya. Ini 90 ini tipenya S9. Ini kecepatannya 9 THz per second. Ajak goyang. Nah. Ya. Nah. 9 teras. 9,1. Berarti semakin teranya tinggi semakin ya. Juga pengaruh sama harga daripada alatnya ya. Iya. Pengaruh dengan biaya investasinya. Ini yang 14 THz per second. Jadi satu mesin tuh walaupun tipenya sama, kadang kecepatannya beda. Nggak selalu sama. Gitu. Ya. Berarti mesinnya itu 24 jam ya mainnya ya? Yes, betul. Noyol zaman now. Keren. Ini untuk memantau suhu, AC-nya otomatis, suhu ruangan. Terus ini ada alatnya juga. Kerja kantoran tanpa karyawan, hemat energi, hemat biaya. Ini buat memantau listrik, sistem kelistrikannya sini. Jadi ada beberapa miner, kita bisa tahu power consumption-nya ini berapa. Termasuk juga ini, kita bisa tampilkan statistiknya juga. Sudah berapa banyak pemakaian listriknya dalam satu hari per bulan ini. Per bulan. Ini misalnya kan tanggal 1 sekarang. Gila jangka waktu. Nah ini pemakaian 1 bulan. Pemakaian KWH-nya. Ini kita ada catatan. Bisa dideteksi semua ya. Ya, ini kita bisa ngidupin dan matiin. Ini tinggal sekali tombol ini udah mati jalur listriknya ke miner mana yang perlu kita restart gitu. Iya. Ini IoT. Jadi peralatan ini kita bisa memantau. Ini tempat kita. Ini misalnya ini ya, ini AC. Kita bisa tahu power consumption-nya berapa, arusnya berapa, tegangannya berapa. Ini AC-nya kita pakai 1 PK 848 watt.
Oke guys, ini merupakan aplikasinya yang dipegang oleh owner 24 jam. Namanya kan bisnis owner ini. Sekarang kita ke alatnya di atas. Lihat-lihat alat. Kenapa diletakkan jauh dari keramaian? Karena suaranya yang bising. Suaranya bising sekali. Biar tidak mengganggu tetangga. Salah masuk tah. Bener. Bentar. Salah masuk. Bukan. Loh. Kok keliru? Oh, sebelah. Bentar. Oh, di atas. Kita lihat ya. Dan sewu. Nah, ini kita baru sampai di alatnya. Ada AC-nya sehingga ditutup terus. Bisa buka. Mas, nggak bisa buka. Terima kasih. Ya. Bising banget. Yang mau buka ini listriknya, ini suhunya padahal panas loh di Surabaya, tapi suhunya 31, kalau malam bisa 27. Suhunya terpantau. Wah, namanya Mening. Dan lain-lain bisa nanti bisa dari video ya. Salam sukses.